maka kami akan bersungguh-sungguh berjuang untuk menerapkan syariah Islam secara kafah dalam naungan khilafah. Mentornya nih HTI. Kenapa saya bilang HTI? HTI ini akan masuk dimanapun ada keributan di negeri ini. Terakhir ada satu ini makhluk yang dari HTI. Di mana tempat keributan ada dia. Itu namanya Ahmad Hosnudin. Dia direktur HTI. Waktu masalah Edi, dia ada. Waktu masalah laporan kaos kasat, dia ada. Waktu masalah Bella Sukiknur, dia ada. Masalah undang-undang pesantren, dia ada. Kenapa undang-undang pesantren ada? Belum lagi terakhir dia malah ikut lagi menyatakan ulama Sujato Tabek pecat Adili, penjarakan Menak Yakut Holil Kuimas. Hizbut Tahrir artinya apa? Ya, coba kita lihat. Hizb artinya partai atau kelompok. Lalu ada kalimat tahrir. Apa arti tahrir? Pembebasan. Itu arti dari tahrir. Jadi Hizbut Tahrir partai pembebasan. Dia mengkafirkan orang-orang Islam yang hidup di negeri yang tidak berdasarkan hukum Islam. Indonesia pakai hukum Islam nggak? Enggak ya, Pancasila ya. Pancasila itu dianggap tauhid. Maka Pancasila oleh Hizbut Tahrir dianggap tauhid. Demokrasi dianggap kufur. Nanti kita lihat slide-slide-nya. Ternyata situsnya sudah dihapus Pak. Yang hapus tentunya internal dari HT. Kita udah nggak bisa akses, tapi syukurnya sudah ada yang meng-capture itu dulu. Kita bisa lihat ya. Jadi kok bisa HT itu dilarang di negeri ini? Itu sejarahnya panjang sekali ya. Indonesia termasuk sangat sabar membiarkannya. Mereka mengatakan apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah tauhid, sesembahan selain Allah. Ini capture-nya kurang jelas ya. Di sini ada kalimat menolak hukum tauhid, kira-kira begitu ya. Tauhid itu ternyata yang dimaksud adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ini agak jelas sedikit. Demokrasi itu kufur. Mengapa Hizbut Tahrir berpandangan demokrasi sistem kufur? Nah, ini dari situsnya Pak dulu. Jadi antum yang ikut pemilu, bahkan pemilu kan kita juga ada pemilihan RT ya. Itu kan sistem demokrasi. Udah kufur semua itu dah. Kira-kira gimana? Masih mempertahankan HT? Setiap ada keributan di negeri ini, kekacauan, itu ada pesan politik, juga ada pesan kelompok radikal yang ingin merusak keutuhan NKRI dengan memaksakan ambisi keagamaannya dia. Agama menurut dia, bukan agama menurut yang sebenarnya. Jadi ada gerakan-gerakan HTI, Faham Wahabi yang marak akhir-akhir tahun ini. Terus juga saya lihat sepak terjangnya PKS. Ini seperti ada satu mata rantai. Jadi datangnya dadakan seperti ustadz-ustadz HTI itu bukan sesuatu tanpa direncanakan. Mereka merencanakan. Mereka tuh kerja kadang-kadang punya planning apa? 20 tahun yang lalu sebelumnya itu sudah dibuat untuk tujuan yang sekarang tuh sudah dibuat. Kan kita sering lihat nih kehadiran aneh-aneh nih ustadz-ustadz nih. Ada satu mu'alaf pelik, seperti Tuhan nurunkan agama Islam cuma baru sama dia lah. Nah, ini kerja mereka. Lah seperti tipe-tipe kayak Felix, sahabat kayak ustadz-ustadz. Ya saya nggak tahu juga Somad termasuk apa enggak. Kadang-kadang mereka juga pakai dua topeng kok. Yang satu ekstremis, yang satu kayak Bung Non lah. Bolak-balik kartu itu. Tapi mereka kadang-kadang juga kerjasama, saling mendukung lah. Dan seperti Felix kan nantang-nantang sekali kan. Mereka siap bekerja. Dan ini kerja besar nih, ada desain besar. Mendirikan negara khilafah. Nah, saya lihat dari gerakan ini ada satu nih. Mentornya nih, HTI. Kenapa saya bilang HTI? HTI ini akan masuk dimanapun ada keributan di negeri ini. Begitupun juga ormas SPI. Cuma SPI ini ya bagi saya dijadiin kuda lah sama HTI. Dijadiin jongosnya, Anda aja nggak sadar. Ini tidak bisa disikapin dengan basa-basi. Kita perlu ketegasan lah, perlu menunjuk orang, nggak perlu lah kita nggak enak-enak. Sementara mereka ini seenaknya. Berbicara sama orang mereka ini nggak ada gunanya. Andai kan Nabi Muhammad datang, nggak bakal didengar.
Tipe Khawarij ini seperti ini, HTI ini semua. Jadi Anda mau siapapun ngomong nggak pernah didengar, pelek ngoceh aja terus gitu, seperti kacamata kuda. Lah kecenderungan mereka yang gerakannya apa? Pahamnya paham Wahabi. Ya Wahabi kan kita tahu dari dulu, mau bicara tapi nggak pernah mau dengar orang. Terakhir ada satu ini, makhluk yang dari HTI. Di mana tempat keributan ada dia. Itu namanya Ahmad Hosnuddin. Dia direktur HTI. Waktu masalah Edi, dia ada. Waktu masalah laporan ke Kasat, dia ada. Waktu masalah Bella Sukiknur, dia ada. Masalah undang-undang pesantren, dia ada. Kenapa undang-undang pesantren ada? Karena pesantren ini kalau ada undang-undangnya, ini HTI nggak bergerak. Seperti sertifikasi pendakwah itu. Ini HTI nggak bergerak. Kenapa? Ada konsekuensi. Apabila dia melanggar sertifikasi, dia bisa dikenakan hukum. Nah, mereka ini memang kerja nih seperti Ahmad Hosni ini. Nah, di sini pemerintah pastinya sudah tahu, mencium siapa mereka. Belum lagi terakhir dia malah ikut lagi menyatakan pernyataan ulama Sujato Tabek, pecat Adili, penjarakan Menak Yakut Holil Pimas. Ada juga di situ. Padahal kalau saya lihat fotonya, ya tampang-tampang sih, tampang kurang gizi, nggak ada ulamanya. Paling itu siapalah orang nggak jelas kasih peci suruh duduk foto. Ngaku-ngaku ulama Sejabotabek, kok klaim-klaim ulama Sejabotabek. Ya Anda sih nggak ada apa-apanya di sini. Nah, di sini kita perlu waspada dengan HTI ini. Kita nggak perlu basa-basi. Dan saya juga peringatkan loh, ini PKS. Bagi saya ini PKS ini ada kemunafikannya. Secara ADRT dia mengakui falsafah Pancasila, tapi secara gerakannya ada bau-bau khilafah juga. Karena di mata khilafah ini, hukum dunia ini semua hukum kafir, harus dilawan. Dan ini juga bahaya buat minoritas kalau didiamkan. Mereka kecil, tapi kita jangan sampai lengah lah. Kadang-kadang yang kecil itu suka bikin onar. Tetap PKS ini semua ada di balik kegaduhan juga. Kenapa saya bilang nuduh? Saya nggak nuduh, karena ada bukti-buktinya semua ada orang PKS di dalam situ. Kalau emang Anda benar-benar berfalsafah Pancasila, PKS, kan ada partai bertopeng agama. Tapi Anda nggak pernah nyalang tuh Felix, yang keluar-keluar khilafah. Nah di sini PKS juga munafik. Saya jujur aja, saya kemana tempat saya akan bicara waspada PKS, sah-sah saja. Kenapa? Saya juga punya hak pilih, dan saya perlu waspada dalam menjaga NKRI ini. Kenapa? Tidak setiap warga negara itu baik, semua ada misinya. Contohnya FPI aja saya lawan loh. Kalau mau hitung-hitung secara kedekatan, Rizik dan Bahar itu masih satu darah sama saya, Habib. Tapi saya nggak akan kompromi dengan kelompok radikal atau toleran, saya lawan. Nah, kalau sama saudara aja saya lawan, masa cuma hanya partai saya nggak lawan PKS itu. Sekalipun ada Habib di situ. Saya lihat Habib di PKS itu cuma jadi ondel-ondel aja.